Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, akan mempresentasikan tentang biomekanika pada sistem gerak tubuh dalam dunia keperawatan. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Livia Kusnadianti dengan NIM 113002202 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Yana Ayu Nadia Solomita dengan NIM 11300220449. Perkenalkan, nama saya Afrina Lulatu Kodria dengan NIM 11300220066. Perkenalkan, nama saya Dinda Eva Novita dengan NIM 11300220069. Satu, biomekanika dan mekanika tubuh. Pengertian biomekanika dan mekanika tubuh. Biomekanik merupakan bagian dari bidang kinesiologi yang secara khusus berfokus pada mekanika gerakan. Istilah biomekanik menggambarkan ilmu yang melibatkan studi pada aspek mekanik organisme hidup. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Oleh karena itu, biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Mekanika tubuh merupakan usaha koordinasi dari muskuloskeletal dan sistem saraf untuk mempertahankan keseimbangan yang tepat. Penggunaan mekanika tubuh secara benar dapat mengurangi energi yang dikeluarkan, terkoordinir, serta aman dalam menggerakkan dan mempertahankan keseimbangan selama beraktivitas. Kebutuhan bergerak sangat dibutuhkan karena pergerakan dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia dan melindungi diri dari kecelakaan seperti jatuh. Penerapan dari hukum dasar biomekanika. Yang pertama, hukum 1 Newton. Ketika tubuh dalam keadaan istirahat, semua otot dan organ lain juga dalam keadaan rileks. Maka ketika kita akan menggerakkannya harus dimulai dari perlahan-lahan atau perlu pemanasan. Jika secara tiba-tiba digerakkan, maka kemungkinan akan mengakibatkan cedera pada organ tersebut. Yang kedua, hukum 2 Newton. Gaya otot yang diperlukan akan lebih besar ketika mengangkat beban yang berat dibandingkan ketika mengangkat beban yang ringan ketika mendorong sebuah kereta pasien atau kursi dorong. Gaya yang diperlukan lebih besar ketika mendorong pasien yang berbadan besar dibandingkan dengan ketika mendorong pasien yang bertubuh kecil. Selanjutnya, hukum 3 Newton. Ketika telapak kaki menginjak tanah dan mendorong ke arah belakang, maka tanah akan membalas dengan memberikan gaya yang besarnya dengan arah ke depan sehingga badan akan terdorong maju. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi biomekanika tubuh. Status kesehatan. Perubahan status kesehatan dapat mempengaruhi sistem muskuloskeletal dan sistem saraf berupa penurunan koordinasi. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh penyakit, berkurangnya kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, nutrisi. Salah satu fungsi nutrisi bagi tubuh adalah membantu proses pertumbuhan tulang dan perbaikan sel. Kekurangan nutrisi bagi tubuh dapat menyebabkan kelemahan otot dan memudahkan terjadinya penyakit. Sebagai contoh, tubuh kekurangan kalsium akan lebih mudah mengalami fraktur. Selanjutnya, emosi. Kondisi psikologi seseorang dapat menurunkan kemampuan mekanika tubuh dan ambulasi yang baik. Seseorang yang mengalami perasaan tidak aman, tidak bersemangat, dan harga diri rendah akan mudah mengalami perubahan mekanika tubuh dan ambulasi. Situasi dan kebiasaan. Situasi dan kebiasaan yang dilakukan seseorang misalnya sering mengangkat benda-benda berat akan menyebabkan perubahan mekanika tubuh dan ambulasi. Selanjutnya, gaya hidup. Gaya hidup adalah perubahan pola hidup. Seseorang dapat menyebabkan stres dan kemungkinan besar akan menimbulkan kecerobohan dalam beraktivitas, sehingga dapat mengganggu koordinasi antara sistem muskuloskeletal dan neurologi, yang akhirnya akan mengakibatkan perubahan mekanika tubuh.
Ketiga, macam-macam mekanika tubuh. Yang pertama, membantu pasien berdiri, yaitu suatu tindakan yang dilakukan pada klien atau pasien yang mengalami imobilitas atau klien lemah yang dimana untuk membantu klien berdiri. Yang kedua, membantu pasien duduk, yaitu suatu tindakan yang dilakukan pada klien atau pasien yang mengalami imobilitas atau klien lemah untuk memberikan bantuan duduk di tempat duduknya, yang bertujuan untuk mengurangi resiko cedera muskuloskeletal. Yang ketiga, mengatur berbagai macam posisi tubuh pada klien. Pengaturan posisi pasien melibatkan pemeliharaan dengan benar keselarasan tubuh netral pasien dengan mencegah hiperekstensi dan rotasi lateral yang ekstrim untuk mencegah komplikasi imobilitas dan cedera. Yang keempat, ada posisi tubuh pasien. Yang pertama, posisi duduk atau Fowler, merupakan posisi duduk bersudut sandaran antara 90 derajat dengan bagian kepala tempat tidur dinaikkan, yang dilakukan untuk mempertahankan serta meningkatkan kenyamanan dan memberikan ruang pada pernapasan pasien. Tujuan dari posisi duduk atau Fowler yang pertama, mengurangi resiko luka tekan karena pembatasan pergerakan atau imobilisasi. Kedua, mempertahankan dan meningkatkan rasa nyaman pada pasien. Tiga, meningkatkan mengembangnya dada dan keluar masuknya oksigen ke paru, serta memberikan pilihan posisi tidur selain dari posisi telentang. Prosedur pelaksanaannya, yang pertama, jelaskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Dua, bantu dan dudukkan pasien. Tiga, atur tempat tidur pasien dengan meninggikan bagian kepala tempat tidur atau dapat diberikan bantal dengan sudut 90 derajat. Dan yang keempat, anjurkan pasien untuk tetap berbaring setengah duduk. Selanjutnya ada posisi setengah duduk atau semi-Fowler, merupakan posisi berbaring klien dalam posisi setengah duduk 30-45 derajat yang bertujuan untuk membantu pasien melakukan aktivitas ringan di atas tempat tidur, serta mengurangi sesak pada pasien. Tujuan dari posisi semi-Fowler yang pertama, membantu pelaksanaan pasien melakukan aktivitas ringan di atas tempat tidur. Kedua, memberikan kenyamanan dalam bernafas. Yang ketiga, mengurangi sesak pada pasien. Dan yang keempat, memudahkan perawatan yang diberikan perawat, misalnya memberikan makan atau minum. Prosedur pelaksanaannya, yang pertama, jelaskan langkah-langkah pelaksanaan yang akan dilaksanakan. Dua, atur tempat tidur pasien dengan meninggikan bagian kepala tempat tidur atau dapat juga diberikan bantal pada tempat tidur pasien dengan sudut 30-45 derajat. Yang ketiga, gunakan bantal untuk menyokong lengan dan kepala klien apabila bagian atas tubuh klien tidak dapat digerakkan. Dan keempat, letakkan bantal di bawah kepala sesuai kemauan klien. Menaikkan lutut dari tempat tidur. Selanjutnya ada posisi supinasi atau telentang, merupakan posisi klien berbaring telentang dengan kepala dan bahu sedikit elevasi menggunakan bantal, di mana pasien menyandarkan punggungnya agar hubungan antar bagian dasar tubuh sama dengan kesejajaran berdiri yang baik. Tujuan posisi supinasi atau telentang yang pertama, meningkatkan kenyamanan pasien, dan yang kedua, memfasilitasi penyembuhan, terutama pada pasien pembedahan atau dalam proses anestesi tertentu. Prosedur pelaksanaannya, yang pertama, naikkan tempat tidur pada ketinggian yang nyaman untuk bekerja. Kedua, posisikan pasien berbaring dengan bagian kepala tempat tidur rata. Ketiga, letakkan Trone-Chanter rolls atau bantal pasir atau sandbag sejajar dengan permukaan lateral paha. Yang keempat, letakkan bantal kecil atau gulungan di bawah tumit untuk mengelevasikan tumit. Yang kelima, tempatkan papan kaki atau bantal lunak di bawah telapak kaki. Dan yang keenam, letakkan bantal di bawah lengan bawah dan pertahankan lengan atas sejajar dengan tubuh pasien. Selanjutnya ada posisi pronasi atau tengkurap, merupakan posisi berbaring di atas abdomen dengan kepala menoleh ke samping yang bertujuan untuk memberikan ekstensi penuh pada persendian pinggul dan lutut, mencegah fleksi kontraktur dari persendian pinggul dan lutut, serta membantu drainase dari mulut sehingga berguna bagi klien pasca operasi mulut atau tenggorokan. Tujuan dari posisi pronasi atau tengkurap yang pertama, memberikan ekstensi maksimal pada sendi, lutut, dan pinggang. Kedua, mencegah fleksi dan kontraktur pada pinggang dan lutut. Prosedur pelaksanaannya yang pertama, atur posisi pasien berbaring telentang mendatar di tengah tempat tidur.
Yang kedua, membantu pasien dalam posisi telungkup. Ketiga, menghadapkan kepala pasien di satu sisi. Letakkan bantal kecil di bawah kepala tetapi tidak sampai bahu. Yang keempat, meletakkan bantal kecil di bawah perut mulai dari diafragma sampai krista iliaka. Dan yang kelima, meletakkan bantal di bawah kaki mulai dari lutut hingga tumit. Selanjutnya ada posisi lateral atau miring. Dalam posisi lateral atau berbaring miring, pasien berbaring di satu sisi tubuh dengan tungkai atas di depan tungkai bawah dan pinggul serta lutut tertekuk. Melenturkan pinggul dan lutut bagian atas serta menempatkan kaki ini di depan dapat menciptakan tubuh basis dukungan yang lebih luas dan segitiga serta mencapai stabilitas yang lebih besar. Peningkatan fleksi pinggul dan lutut atas memberikan stabilitas dan keseimbangan yang lebih besar. Fleksi ini mengurangi lordosis dan meningkatkan keselarasan punggung yang baik. Tujuan dari posisi lateral atau miring yang pertama mempertahankan body alignment, kedua mengurangi komplikasi akibat imobilisasi, tiga meningkatkan rasa nyaman, yang keempat mengurangi kemungkinan tekanan yang menetap pada tubuh akibat posisi yang menetap. Prosedur pelaksanaannya yang pertama baringkan klien terlentang mendatar di tengah tempat tidur, kedua gulingkan klien hingga posisinya miring, tiga letakkan bantal di bawah kepala dan leher klien, keempat fleksikan bahu bawah dan posisikan ke depan sehingga tubuh tidak menopang pada bahu tersebut, kelima letakkan bantal di bawah lengan atas, keenam letakkan lengan bawah sejajar bahu dan leher, tujuh letakkan bantal di bawah paha dan kaki atas sehingga ekstremitas bertumpu paralel dengan permukaan tempat tidur, dan yang ke-8 letakkan bantal dan guling di belakang punggung klien untuk menstabilkan posisi. Selanjutnya ada posisi Sims. Posisi Sims atau posisi semi prone adalah ketika pasien mengambil posisi setengah jalan antara posisi lateral dan posisi tengkurap. Lengan bawah diposisikan di belakang klien dan lengan atas dilenturkan di bahu dan siku. Kaki bagian atas lebih fleksibel di kedua pinggul dan lutut daripada yang lebih rendah. Tujuan dari posisi Sims yang pertama mengurangi penekanan pada tulang sacrum dan trochanter major otot pinggang. Yang kedua meningkatkan drainase dari mulut pasien dan mencegah aspirasi. Ketiga memasukkan obat melalui anus atau suppositoria. Yang keempat mencegah dekubitus atau cedera pada kulit. Prosedur pelaksanaannya, yang pertama posisikan pasien dalam posisi miring kepala datar di tempat tidur. Kedua, tempatkan bantal di bawah kepala, di bawah lengan atas yang direfleksikan menyokong lengan setinggi bahu sokong lengan lain di atas tempat tidur, di bawah tungkai atas yang direfleksikan menyokong setinggi pinggul, serta tempatkan bantal sejajar dengan permukaan pelantar kaki. 3. Turunkan tempat tidur. Dan yang keempat, observasi posisi kesejajaran tubuh, tingkat kenyamanan, dan titik potensi tekanan. Posisi litotomi merupakan posisi berbaring telentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut, di mana pasien berada di punggung mereka dengan pinggul dan lutut tertekuk serta paha terpisah. Tujuan posisi litotomi yang pertama memeriksa genitalia pada proses persalinan, yang kedua memasang alat kontrasepsi. Prosedur pelaksanaan yang pertama, pasien dalam keadaan berbaring telentang. Yang kedua, angkat kedua paha pasien dan tarik ke arah perut. Yang ketiga, tungkai bawah membentuk sudut 90 derajat terhadap paha. Yang keempat, letakkan bagian lutut atau kaki pada tempat tidur khusus untuk posisi litotomi. Yang kelima, yaitu pasang selimut. Posisi dorsal recumbent merupakan posisi berbaring telentang dengan kedua lutut ditarik atau direnggangkan di atas tempat tidur. Tujuan posisi dorsal recumbent yang pertama, meningkatkan kenyamanan pasien, terutama dengan ketegangan punggung belakang. Prosedur pelaksanaan. Yang pertama, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang kedua, pasien dalam keadaan berbaring telentang. Yang ketiga, letakkan bantal di antara kepala dan ujung tempat tidur pasien. Lalu berikan bantal di bawah lipatan lutut. Yang keempat, yaitu berikan balok penopang pada bagian kaki tempat tidur atau atur tempat tidur khusus dengan meninggikan bagian kaki pasien.
Posisi Thunderbird merupakan posisi di mana klien berbaring di tempat tidur dengan posisi terlentang dan bagian kepala lebih rendah daripada bagian kaki. Tujuan posisi Thunderbird yang pertama yaitu melancarkan aliran darah ke otak pada pasien hipotensi atau shock. Prosedur pelaksanaan yang pertama yaitu jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang kedua, pasien dalam keadaan berbaring. Kemudian miringkan ke kiri dengan posisi badan setengah telungkup dan kaki lurus lutut. Sedangkan paha kanan ditekuk dan diarahkan ke dada. Yang ketiga yaitu tangan kiri di atas kepala atau di belakang punggung dan tangan kanan di atas tempat tidur. Yang keempat yaitu jika pasien miring ke kanan dengan posisi badan setengah telungkup dan kaki kanan lurus, maka lutut dan paha kiri ditekuk diarahkan ke dada. Yang kelima yaitu tangan kanan di atas kepala atau di belakang punggung dan tangan kiri di atas tempat tidur. Yang kelima yaitu prinsip biomekanika tubuh. Prinsip biomekanika tubuh. Mekanika tubuh penting bagi perawat dan klien karena dapat memengaruhi tingkat kesehatan klien. Mekanika tubuh yang benar diperlukan untuk mendukung tingkat kesehatan dan mencegah kecacatan serta untuk menjaga keselamatan klien. Selain itu, mekanika tubuh juga bertujuan untuk menghibur pasien, yaitu dengan meningkatkan kenyamanan dan kerjasama. Dalam hal ini, perawat menggunakan berbagai kelompok otot untuk setiap aktivitas keperawatan, memberikan obat, mengangkat dan memindahkan klien, serta menggerakkan objek. Selanjutnya yaitu teknologi kesehatan terkait biomekanika. Yang pertama ada traksi, yang merupakan penggunaan kekuatan penarikan pada bagian tubuh yang dicapai dengan memberi beban yang cukup untuk mengatasi penarikan otot. Traksi merupakan tahanan yang dipakai dengan berat atau alat lain untuk menangani kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot. Traksi termasuk dalam hukum Newton 3. Tujuan dari traksi yaitu mobilisasi tulang belakang servikal, reduksi dislokasi atau sublokasi, distraksi interforamina vertebrae, dan deformitas. Prinsip kerja traksi yaitu traksi skelet tidak boleh putus. Yang kedua, beban tidak boleh diambil kecuali bila traksi dimaksudkan intermiten. Yang ketiga, tubuh klien harus dalam keadaan sejajar dengan pusat tempat tidur ketika traksi dipasang. Yang keempat, tali tidak boleh macet. Yang kelima, beban harus tergantung bebas dan tidak boleh terletak pada tempat tidur atau lantai. Selanjutnya, simpul pada tali atau telapak kaki tidak boleh menyentuh katrol atau kaki tempat tidur. Teknologi kesehatan biomekanika yang kedua yaitu inkubator, yang merupakan alat yang dipanasi dengan aliran listrik pada suhu tertentu yang dipakai untuk memerami telur, mikrob, dan menghangatkan bayi yang lahir prematur. Inkubator merupakan salah satu alat medis yang berfungsi untuk menjaga suhu sebuah ruangan supaya suhu tetap konstan atau stabil dan biasanya digunakan pada bayi yang baru lahir. Fungsi inkubator yaitu sebagai perawatan dan penyesuaian suhu atau penghangat bagi bayi yang lahir prematur atau lahir dini, di mana kondisinya sangat membutuhkan suhu yang sesuai dengan suhu dalam rahim ibu. Prinsip kerja inkubator yaitu mengatur serta menstabilkan suhu dalam ruangan inkubator agar sesuai dengan suhu yang dibutuhkan oleh bayi prematur. Menggunakan pemanasan elemen atau heater yang dikontrol oleh suatu rangkaian kontrol suhu agar suhu tetap stabil. Heater akan bekerja pada saat sensor suhu kurang dari setting suhu yang telah ditentukan, dan sebaliknya apabila sensor suhu lebih besar dari setting suhu, secara otomatis heater akan mati. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.